Baik, dengan persetujuan kedua belah pihak, mediasi hari ini kita mulai. Namun sebelumnya, Bapak dan Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan kita. Sebelumnya anak-anak saya kita berdasarkan anak ini sebagai seorang pembukaan dalam sekitar mungkin yang terima saya itu. Terima kasih Bapak Tito. Lalu untuk saudara juga, terima kasih. Perkenalkan saya Sinta sebagai pembukaan dan saya di sini hadir tanpa dipanggil oleh Sinta. Terima kasih Bu Sinta. Namun sebelum kita mulai untuk ke arah mediasi, saya akan sedikit menjelaskan tentang mediasi. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa litigasi, di mana kedua pihak ini saling berkomunikasi, berdialog untuk mencari jalan tengah dan kesepakatan. Dan sedikit kalian ketahui bahwa menurut peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pada pasal 4 dijelaskan bahwa semua sengketa perdata dengan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi. Dan dalam kasus ini, hak asuh anak saya akan membantu dalam proses mediasi. Baik, untuk proses mediasi, Bapak dan Ibu sekalian, apakah ada usulan mengenai bagaimana mediasi ini berjalan? Dan mungkin apakah butuh waktu untuk berbicara beberapa menit atau cukup saling memberikan kesempatan kepada lawan bicara? Di sini saya ingin memberikan gimana mungkin kalau memberikan kesempatan lawan bicara atau bisa. Tapi itu sama saja tidak akan membuat kawan bicara menjadi kesempatan. Tenang Bapak Ibu, jadi begini. Di sini mekanismenya sederhana saja. Saya akan membagi waktu bicara secara bergiliran. Ketika salah satu berbicara, pihak lain mohon tidak memotong. Setelah selesai, baru diberikan kesempatan untuk menanggapi. Apakah mekanisme seperti ini dapat disetujui? Ya, saya setuju. Yang paling penting adalah yang selalu ngomong saja. Baik, saya juga setuju. Selama waktu bicara proporsional dan efisien. Baik, saya menjamin keseimbangan itu, dan bila salah satu pihak merasa tidak nyaman, mohon untuk disampaikan kepada saya. Saya akan Saya juga. Selama prosesnya adil, saya siap. Baik, kita masuk ke pokok masalah. Saya ingin memastikan terlebih dahulu, apakah Bapak dan Ibu sudah memahami bahwa mediasi ini hanya dapat dicapai jika kedua belah pihak sama-sama rela, bukan dengan paksaan. Saya juga. Baik, saya juga ingin memastikan bahwa semua pihak berada dalam kondisi siap dialog. Apakah ada sesuatu yang perlu disampaikan sebelum kita mulai sesi penyampaian posisi masing-masing? saya siap masuk. Saya juga. Baik, kalau begitu kita akan masuk ke tahap berikutnya. Namun, saya persilakan penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan posisi dan pendapat secara umum. Tetapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kembali, mohon jaga bahasa, jaga nada, dan tetap fokus dalam solusi. Sesuai prosedur, saya mempersilahkan penggugat untuk menyampaikan pandangan terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Di sini saya akan mengatakan yaitu juga merasakan serangkaian kami pada tahun 2017 anak-anak itu aslinya ikut pada saudara juga namun sejak 2 tahun yang lalu sejak pindahan dari mereka anak-anak itu tidak bersama kami. Hanya saja beberapa bulan yang lalu terduga itu menjemput secara kasar tanpa ada komunikasi yang jelas. Padahal saya dan sejelasnya sekarang juga memenuhi hak juga dan juga hak yang lain. Pasien itu saya hanya ingin memastikan pasien itu disabilitas anak saya apakah tinggal bersama saya atau itu
istri saya. Gitu. Saya sadar dengan melakukan seperti itu yang mencampakkan kita membuat anak-anak sampai. Baik, terima kasih Bapak. Saya mencatat bahwa tujuan utama Bapak adalah kepastian hukum dan stabilitas bagi anak. Pada Ibu Sinta nanti akan saya berikan kesempatan untuk merespon, tetapi sebelum itu apakah dari pihak Bapak Edo ada tambahan penjelasan? Izin mediator, saya hanya ingin meluruskan bahwa selama anak-anak tinggal bersama kami, semua kebutuhannya itu sudah tercukupi. Kami tidak pernah menahan Ibu Sinta untuk bertemu. Bahkan kami yang sering menghubunginya adalah tetap menjaga hubungan baik. Yang benar mediator, saya keberatan. Tidak benar kalau saya mengambil anak begitu saja. Mereka anak saya juga. Dan saya pindah bukan karena alasan tidak jelas. Saya punya pekerjaan tetap di Kota Batu. Tapi cara mengambilnya itu loh, tanpa memberitahukan, tanpa bicara baik-baik, anak-anak perusahaan tiba-tiba dijemput. Anak-anak itu kaget. Yang benar mediator, saya keberatan. Tidak benar kalau saya mengambil anak begitu saja. Mereka anak saya juga. Dan saya pindah bukan karena alasan tidak jelas. Saya punya pekerjaan tetap di Kota Batu. Tapi cara mengambilnya itu loh, tanpa pemberitahuan, tanpa komunikasi terlebih dahulu. Anak-anak perusahaan tiba-tiba dijemput. Anak-anak itu sampai kaget. Baik, Ibu, Bapak, semuanya tenang terlebih dahulu. Kita lanjutkan secara bergiliran. Baik, untuk Ibu Sinta, silakan lanjutkan penjelasan Anda. Saya hanya ingin anak-anak menjadikan dan kalau saya menjemput mereka itu karena saya merasa bahwa saya berhak ketemu dengan mereka. Lagi pula saya tidak masih. Begini, sebenarnya ini tidak ada yang mengatakan dengan Anda. Akan tetapi hanya saja memanggil salah satu pihak itu cukup membuat saya kagum itu merasa sangat kecewa. Maksud saya sebenarnya Anda itu boleh saja berkunjung atau mungkin mengunjungi sang anak, akan tetapi komunikasikan terlebih dahulu secara jelas. Gitu. Kami sama sekali tidak orang Anda dan itu hak Anda untuk bisa menunjukkan anak-anak bagaimana menunjukkan Anda. Bintang yang pun asal anak karena berburu dari kami itu, yaitu saya. Jadi apa perlu saya berkomunikasi dengan kalian? Dan saya pun sebenarnya merasa sedikit kecewa saat kalian mengajukan gugatan. Maksud saya, apakah tidak ada cara yang lebih sehat? Begini, mereka itu anak-anak sudah tinggal sama saya selama bertahun-tahun. Jadi kalau mereka itu dijemput oleh Anda, saya rasa itu perlu untuk menghubungi kami sebagai pengatur langsungnya dan tolong komunikasikan lebih dahulu. Untuk maksud gugatan saya tidak punya bentuk perjalanan. Saya hanya ingin memastikan hukum bagi anak-anak saya agar mereka memiliki kepastian hukum yang jelas. Itu. Baik, kita berhenti sejenak. Saya minta semua pihak menurunkan intonasi suara. Kita di sini mencari titik temu, bukan saling menyalahkan. Jadi intinya, Bapak Edo ingin menjemputkan anak-anak yang dilakukan oleh Ibu Sinta dilakukan secara berkomunikasi terlebih dahulu tanpa cara sepihak. Dan Ibu Sinta merasa berhak untuk bertemu dengan mereka. Sekarang kita akan fokus ke berdialog dan kita akan memecahkan permasalahan yang terjadi untuk lebih terstruktur dan seperti peraturan di awal. Saya minta tolong agar Bapak dan Ibu semuanya untuk tidak saling memotong. Baik, kita lanjutkan. Sekarang saya beri kesempatan kepada Ibu Sinta untuk menanggapi secara terstruktur setelah Bapak Edo memberikan respon. Silakan. Terima kasih. Yang pertama, saya ingin meluruskan. Saya tidak bermaksud mengambil anak-anak secara sepihak. Mereka adalah anak saya juga. Ketika saya datang menjemput, saat itu saya merasa mereka memang seharusnya bisa ibunya. Dan jujur saja, saya merasa tidak nyaman karena setiap keputusan mengenai apa yang berada juga tanpa melibatkan saya. Dengan segala hormat, kami itu sama sekali tidak menutup pintu. Tapi bagaimana kami melibatkan Anda kalau setiap kali diajak bicara Anda justru membelakang? Yang ada, Anda tiba-tiba datang mengambil anak-anak tanpa penjelasan. Bagaimana jika anak-anak sampai ketakutan? Keberatan, itu tidak benar. Anak-anak senang bersama saya.
ada yang melarang Anda untuk berhubungan anak-anak. Tapi tolong beritahu kami. Masalahnya adalah tolong komunikasikan terlebih dahulu. Minimal dengan pesan. Jangan sampai kalau anak-anak itu merasa tercuri oleh diri sendiri. Saya hanya ingin anak dekat dengan ibunya, tapi saya juga tidak nyaman kalau ada. Sebelum kita lanjut, saya ingin memastikan bahwa proses dialog ini berjalan secara seimbang, nyaman dari kedua belah pihak. Untuk saya sebagai pendamping tentu boleh hadir, namun mediasi ini berfokus pada komunikasi antara pihak terduga dan tergugat yang berlangsung, yaitu Bapak Edo dan Ibu Sinta. Dan perlu kita ketahui bahwa peran pendamping adalah memberikan dukungan, bukan terlibat dalam pembicaraan ini, untuk menjaga ruang dialog lintas netral dan masing-masing dapat menyampaikan perasaannya tanpa masukan. Saya mohon izin untuk meminta Ibu Sania keluar ruangan terlebih dahulu, dan apabila nanti Anda dibutuhkan akan dipanggil kembali. Baik, Bu Jawab, saya mengerti. Saya hanya ingin memberikan dukungan, tapi kalau memang baik seperti itu, saya terima kasih. Baik, saya apresiasi kerjasamanya. Dengan begini, suasana akan lebih netral dan lebih nyaman. Kita lanjutkan dialog. Kepada Bapak Edo, apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan? Saya sampaikan adalah sebenarnya saya sama saudara jika ibu dari anak-anak itu menjemput anak-anak, tapi seperti yang saya sampaikan, komunikasikan dulu. Saya sebenarnya sangat khawatir jika anak saya itu merasa dijemput oleh ibunya sendiri. Tapi tujuan juga ini sebenarnya adalah untuk memberikan kepastian untuk mereka. Saya memang sadar bahwa hak asuh anak kepada anak nomor itu akan sangat kepada ibunya. Namun sampai hari ini juga memang belum jelas, memang belum tahu siapa yang memang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak itu. Saya hanya ingin memberikan jaminan kesehatan dan juga pendidikan serta kehidupan yang layak. Kemudian saya juga hanya ingin bahwa anak-anak itu mendapatkan kepastian hukum dan juga hidup secara nyaman. Kalau dijemput paksa seperti yang dilakukan oleh Sinta, itu hanya akan membuat mereka itu tidak nyaman bisa juga. Itu gagal mereka melakukan, saya akan merasa sangat khawatir. Saya tidak ingin terus-menerus harus izin kepada Anda untuk bertemu dengan anak saya. Rasanya seperti saya ini seorang kamu. Tapi kenapa harus menggugat? Seolah saya adalah seorang penjara yang merebut anak. Saya adalah ibunya. Apakah tidak benar jika seorang ibu menjemput anaknya? Apakah saya seperti seorang penjara? Saya hanya mengambil apa yang menjadi hak milik saya. Nah, Bapak Ibu semuanya, mohon untuk kembali ke perkaranya, yaitu hak asuh anak. Meski begitu, masing-masing saya yakin merasa bahwa berhak untuk mengasuh anak. Di sini anggaplah tempat untuk mendiskusikan tentang kehidupan layak sang anak. Bapak bilang bahwa dia khawatir bahwa anak terombang-ambing dan hidup tanpa kepastian hukum yang membuat dia tidak nyaman. Ibu juga bilang bahwa dia berhak untuk menjemput sang anak karena merasa hubungan antara ibu dan anak perlu dan minta izin. Bapak menggugat, apakah pendapat Anda? Mohon diuruskan kembali di sini. Saya tujuan saya bukan itu apa? Saya hanya ingin mendapatkan agar anak-anak itu mendapatkan kepastian hukum, itu saja. Tidak ada saya menganggap bahwa Sinta ini sebagai seorang jahat dan mencuri anak. Saya tidak ingin bahwa anak-anak dari sudut pandang anak-anak itu bahwa mereka hidup oleh itu sendiri. Saya sendiri juga tidak kelihatan jika Anda itu dengan anak-anak. Baik, Ibu terlibat. Jadi Bapak Edo ini sama sekali tidak berniat buruk. Hanya saja sekedar mencari kepastian hukum bahwa anak memiliki haknya dengan jelas. Jadi, bagaimana tanggapan dari Ibu Sinta? Sebenarnya saya tidak tahu pengelolaan hak asuh ini. Saya tahu
akan tetapi saya sendiri juga memiliki hak untuk menemui dan berkomunikasi dengan jelas. Bapak, Ibu, saya apresiasi keterbukaan Anda. Tidak semua orang tua mampu hidup bersama seperti ini setelah perceraian. Saya ingin menegaskan suatu hal kepada Anda berdua bahwa Anda sama-sama mencintai anak-anak Anda, dan itu adalah titik tertutup penting dalam masalah ini. Dan pokok perkaranya, apakah kedua pihak sepakat bahwa hak asuh anak berada pada penggugat selaku Bapak Indo? Ini akan menjadi putusan yang mengikat, dan Bapak tidak perlu lagi tentang kekuatan hukum atas anak Anda. Bagaimana kedua pihak? Baik, Ibu menyetujui hak asuh anak jatuh kepada Bapak Indo dengan syarat ada hak kunjung dan komunikasi yang jelas. Saya sudah paham atas arah permasalahannya. Kedua pernyataan ini penting, rasa aman pada anak dan pengakuan peran tersebut. Sekarang saya minta kepada Bapak dan Ibu sebutkan satu kebutuhan praktis, semisal aktivitas sekolah, pengasuhan atau komunikasi yang menurut Anda ini harus diprioritaskan. Mulai dari Bapak. Begini, kalau menurut saya prioritas anak itu adalah kesehatan. Saya sebagai seorang ayah itu sanggup untuk memenuhi kebutuhan mereka semua, kebutuhan mereka yang terkait dengan saya. Kalau misal memang dibawa jauh, saya rasa mungkin diinformasikan lebih dahulu mereka bawa kemana, mereka bawa pulang, terus kembalikan kapan, itu harus diinformasikan secara jelas. Dan saya waktu makan bekal mungkin tanpa harus izin setiap hari. Fleksibilitas juga ada cara keluarga dan akses ke telepon harus melihat agar anak tetap merasa dekat. Baik, mari kita coba satukan kedua pendapat Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu bersedia mencoba skema komunikasi tersebut? Misal pemberitahuan untuk pengambilan, tapi hak kunjung yang penting dan hak komunikasi harian. Tapi ingat, ini percobaan demi stabilitas anak-anak Anda, bukan pengurangan hak untuk siapapun. Saya sebenarnya juga sama-sama mengatakan masalah nggak kunjung, tetapi untuk nggak kunjung sendiri itu tidak mungkin Sinta datang menunjukkan kami selama 75 jam tanpa pemberitahuan. Itu hanya akan mengganggu rutinitas anak. Jika begitu, maka bagaimana jika kita buat jalan tengahnya? Daripada harus memberitahu secara mendadak, jalan tengahnya kita tentukan setiap hari atau minggu keberapa atau jam berapa. Jika Bapak sudah tahu bahwa mungkin jam dan hari tersebut adalah jadwal Ibu Sinta berkunjung. Bagaimana Ibu ingin bersuara kapan waktu kunjungannya? Ibu mungkin bisa bertemu anak pada saat sekolah beristirahat sekolah, atau mungkin pada waktu sekolah pulang sekolah. Tidak mungkin saya bisa bertemu anak setiap hari. Posisi saya juga ada dua kota. Jadi mungkin minggu kedua atau keempat pada jam 10 sampai jam 5 itu tergantung sama. Baik, saya catat kunjungan pada minggu kedua dan keempat pada pukul 10 sampai 5 sore dengan tambahan kunjungan lain jika disepakati bersama. Kita lanjut ke hak komunikasi. Ibu Sinta, apakah ada keberatan jika komunikasi dilakukan melalui telepon atau video call pada waktu tertentu? Tidak ada. Tapi saya tidak ingin dibatasi hanya jam segini, jam segitu. Itu hanya sekedar komunikasi. Seperti itu karena Ridho merasa bisa melihat pendidikan dan kesehatan, saya ingin jaminan agar Ridho selalu memberikan akses informasi. Betul, itu adalah kewajiban saya untuk juga kesehatan anak-anak. Itu adalah kewajiban dan tanggung jawab keluarga. Dan saya sendiri juga bersedia untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kegiatan mereka dan juga bebas mereka. Selama saya tidak diperlakukan seperti orang luar, saya tidak ada. Baik, itu bagus. Kita sepakati bahwa Bapak Indo memberikan akses informasi terkait pendidikan, kesehatan, kegiatan anak secara berkala. Semua untuk kebaikan anak-anak
untuk Bu Sinta. Jadi saya menganggap keputusan mediasi ini sifatnya berhasil dan akan menjadi putusan majelis hakim secara mengikat. Apakah Bapak dan Ibu sepakat? Sepakat. Baik, saya akan membacakan hasil mediasi pada hari ini. Yang pertama adalah hak suara anak jatuh kepada sang penggugat Bapak Ito, dan yang kedua, tergugat selaku Ibu Sinta memiliki hak kunjung pada minggu kedua dan keempat setiap bulannya pada pukul 10 sampai 5 sore. Ketiga, Ibu Sinta memiliki hak komunikasi melalui video call atau telepon dalam waktu yang wajar. Keempat, Bapak Ridho wajib memberikan akses informasi kepada Ibu Sinta terkait sekolah, kesehatan, dan kegiatan anak. Dan yang kelima, Bapak dan Ibu berkomitmen menjalankan kesepakatan ini demi kepentingan terbaik untuk anak-anak Anda. Apakah ada yang ingin ditambahkan oleh Bapak dan Ibu? Untuk itu kita tanda tangani kesepakatan pada mediasi ini. Dengan ditandatangani kesepakatan ini,